Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Yura Tuti dari uh, Fakultas Fisip. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang dimana saya dalam wawancara ini saya akan bertanya terkait pendidikan. Nah, gimana sih menurut sampean ini Kak? Uh, Yang pertama itu saya ingin menanyakan, kenapa kakak sendiri itu memilih belajar melanjutkan studinya itu di ya, terima kasih. Baik, kenapa saya memilih prodi psikologi? Karena saya sendiri tertarik karena di sini kalau psikologi itu membahas tentang kepribadian manusia, yang mana seseorang itu pasti memiliki perbedaan, baik dari karakteristik, sikap. Nah, makanya saya tertarik. Mulai dari kayak ada gangguan mental, ya dimana kita saya sendiri ya mencari tahu tentang mental saya sendiri, kayak memiliki gangguan nggak, udah normal apa belum, ya untuk memperbaiki diri sendiri dulu, mengenal dengan kepribadian saya sendiri dulu, barulah kita mengenal dengan kepribadian orang di sekitar, begitu. Baik, terima kasih. Nah, jadi dari sekian hari, sekian lamanya kakak ini belajar psikologi, belajar memahami gimana itu manusia. Selain itu, apa sih motivasi kakak buat masuk ke psikologi? Terus apa yang sudah kakak dapetin dari ilmu yang tersebut? Ya, di sisi lain kan kalau dari lowongan kerja sangat terbuka lebar untuk prodi psikologi, karena pernah dosen saya itu bicara kalau selama masih ada orang bernafas itu yang memilih prodi psikologi pasti memiliki lowongan pekerjaan dari situ. Terus ya yang saya dapat itu di prodi psikologi banyak sekali, mulai dari kita bisa mengetahui perbedaan kepribadian, gangguan mental, sama apa ya, bisa mengenali kepribadian saya sendiri gitu loh. Oh, saya berarti kepribadian saya itu melankolis, yang suka tidak suka dengan keramaian, suka menyendiri, tidak terlalu terbuka pada orang. Anggaplah introvert, tidak ekstrovert, seperti itu. Nah, ada lagi nih. Selain kakak kuliah di UTM, apalagi kiat-kiat setiap hari kakak supaya bisa mengisi keseharian kak, seperti kayak mungkin ikut organisasi. Kalau misal ikut organisasi itu kan bisa menambah wawasan kita, pengalaman kita seperti itu. Bisa mohon dijelaskan kak. Nah, kalau kuliah itu kan bukan cuma di kelas kan ya, butuh dengan organisasi biar memiliki bisa kenal dengan seseorang yang mempunyai pengalaman berbeda-beda, baik itu dari organisasi. Kita bisa melatih mental kita dari public speaking agar kita bisa tidak kaku gitu. Kalau ketemu dengan orang lain, kita bisa menerapkan dari organisasi tersebut pas di kelas presentasi gitu kan, kita dilatih untuk bertemu dengan orang banyak. Nah, di situ kita tidak canggung untuk menjelaskan sesuatu gitu. Nah, makanya anggaplah 20% di dalam kelas, kita bukan 50% di dalam kelas, 50% di lapangan. Nah, ya diharuskan, nggak diharuskan, diusahakan untuk kuliah itu mengikuti organisasi, biar kita bisa mempunyai pengalaman public speakingnya, mentalnya, organisasinya, dan banyak lagi. Lanjut ke pertanyaan.
Nah, jadi kan kakak sendiri hidup di kalangan manusia masyarakat Madura, yang dimana Madura sendiri itu kayak lebih ke kebudayaan gitu loh Kak. Nah, bagaimana tanggapan mereka terkait kakak yang bisa sampai melanjutkan studi tinggi seperti itu? Apakah ada persepsi-persepsi lain atau negatif, bahkan yang positif menurut masyarakat di sekitar kakak? Nah, di lingkungan saya itu kan jarang sekali untuk melanjutkan kuliah. Mesti paling tinggi itu sampai SMA itu udah cukup. Kalau enggak itu SD itu udah mentok. Kadang SMA itu udah terlihat udah tinggi, gak usah lanjutin ke kuliah. Persepsinya di masyarakat sekitar rumah saya, ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti jatuhnya ke dapur, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Terus dengan prinsip saya, wanita itu harus punya pengetahuan, karena apa, masa depan keluarga ada di tangan perempuan, masa depan anak ada di perempuan. Jadi saya berprinsip perempuan harus mempunyai pendidikan. Tapi ya tidak terlalu memperdulikan omongan-omongan tetangga yang katanya, gak usah sekolah tinggi-tinggi, kerja aja bantu orang tua. Kalau enggak nikah aja, pasti gitu kan. Tapi saya mikir, loh, kenapa harus kerja? Orang tua saya loh masih muda, masih mampu untuk mencari nafkah, untuk membiayai saya. Nanti kalau saya harus sukses untuk kuliah, bersekolah setinggi-tinggi mungkin, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, agar apa? Agar kelak di masa depan bisa menjadi seorang yang sukses. Ya, sekarang dibiayai orang tua, tapi nanti di masa tua, orang tua yang harus istirahat, gak usah kerja apa-apa, tapi saya yang menanggung semuanya. Begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan kakak untuk kedepannya supaya diri kakak bisa tahan atau tidak down atas omongan-omongan masyarakat mungkin, atau harapan kakak setelah nanti lulus kuliah seperti itu, harapan kakak pribadi. Seperti tadi, harus berpegang pada komitmen sama prinsip. Kalau aku sendiri sebagai perempuan harus mempunyai pengetahuan dan pengetahuan yang luas agar kelak apa menjadi seorang yang sukses. Ya, mempunyai, kan sekarang itu sekolah lulusan yang menengah gitu kan ya, udah susah mencari pekerjaan. Minimal itu sarjana S1. Itu pun masih banyak saingan-saingan. Ya, pokoknya berpegang teguh harus bisa menjadi perubahan di dalam keluarga. Saya sendiri pengennya jadi perubah dari seorang keluarga, karena apa, orang tua saya kan seorang petani, jadi pengen ngangkat derajat gitu, ingin mencerahkan masa depan keluarga saya. Ya pokoknya harus lebih baik ke depannya. Kalau omongan masyarakat, tetangga-tetangga itu anggap saja angin yang lewat. Ambil saja sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Maaf, belum, nggak kedengeran. Nggak ada suara, Yul. Terima kasih atas penjelasan kakak.
terus jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Saya sebagai pewawancara mohon undur diri. Dan semoga harapan yang kakak sampaikan tadi dan penjelasan-penjelasan yang sudah kakak sampaikan semoga bermanfaat untuk yang melihat video ini. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.